Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek ekonomi. Kami kelompok 2 beranggotakan Saya Yusinta Dewi, nomor absen 10. Dan saya Bima Putra Ramadhani, absen 11. Saya Desi Rahmadani, absen 12. Saya Devianta Sarawardani, nomor absen 13. Saya Deni Silviana, absen 14. Saya Etika Adisatria, absen 15. Saya Filsa Linda Rizky Adita, absen 16. Saya Fitri Rahmawati, absen 17. Saya Iin Rohmatul, absen 18. Kemajuan teknologi saat ini tumbuh dengan sangat pesat dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam aspek ekonomi. Tidak bisa dihindari lagi lantaran banyak inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif bagi suatu negara, sehingga bisa mendorong ke arah perkembangan lebih besar dan memperluas wawasan serta mencerdaskan rakyat. Pengertian dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi, di mana kemajuan iptek yang telah dicapai saat ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan manusia. Namun, sejalan dengan hukum alam setiap hal, suatu perubahan pasti akan membawa efek samping tertentu bagi setiap pihak yang terlibat dalam siklusnya. Nah, sebenarnya apa saja dampak positif maupun negatif dari pesatnya kemajuan iptek tersebut bagi negara Indonesia dari aspek ekonomi? Pada poin pertama, kita berbicara tentang pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dampak positif kemajuan iptek yang pertama di bidang ekonomi yaitu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan berbagai aktivitas pekerjaan bisa dilakukan dengan mudah. Tak hanya itu saja, setiap orang juga lebih mudah mendapatkan pekerjaan seiring dengan kemajuan iptek ini. Bahkan sambil di rumah pun seseorang bisa mendapatkan penghasilan dengan bekerja secara online. Tak heran jika masalah ekonomi bisa menjadi semakin meningkat. Contoh profesi yaitu penerjemah, penulis, desainer grafis. Yang kedua yaitu produktivitas dunia industri mengalami peningkatan. Kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif pada bidang industri, diantaranya meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun jenis produksi. Hadirnya peralatan industri yang semakin canggih menjadikan pekerjaan bisa terselesaikan dengan cepat dan hasil produksinya pun juga semakin berkualitas. Selain itu, para pelanggan saat ini sudah bisa melakukan pemesanan langsung kepada pihak pabrik tanpa harus berkunjung langsung di tempat produksi. Dengan kemudahan yang dihadirkan sekarang ini, tak heran jika industri bisa mengalami peningkatan yang cukup pesat. 3. Adanya kualifikasi tenaga kerja. Adanya perkembangan teknologi dan ekonomi sekarang ini bisa memberikan dampak yang positif kepada penyerapan tenaga kerja serta kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Kualifikasi yang dilakukan ini bisa memberikan perubahan yang cepat. Maka dari itu, diperlukan sekali pendidikan yang bisa menghasilkan tenaga kerja yang mampu memberikan pengetahuan dan skill berdasarkan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan tersebut. 4. Kemudahan pemasaran bisnis. Nah, kemajuan iptek juga akan memudahkan proses pemasaran bisnis. Sekarang, bisnis tidak dipasarkan langsung ke rumah-rumah, namun bisa dipasarkan secara online melalui iklan. Dengan demikian, target yang diperoleh juga semakin banyak. 5. Pemasaran bisa lebih luas. Kemajuan iptek juga bisa berdampak pada luasnya pemasaran. Suatu
Perusahaan bisa menjangkau pasar lebih luas sebab para pembeli yang mengakses internet tidak ada batasan tempat dan waktu. Di bidang ekonomi, kemajuan iptek memang sangatlah dirasakan. Terbukti dengan 5 dampak positif kemajuan iptek dalam bidang ekonomi yang disebabkan di atas. Saat itu sudah ada banyak yang memiliki kehidupan yang semakin makmur dan sejahtera karena memiliki usaha di bidang iptek. Contohnya saja mereka yang bekerja membuat software game yang sekarang ini tentunya sudah banyak peminatnya. Tak hanya itu, semua kegiatan perekonomian juga sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan adanya kemajuan iptek ini. Selanjutnya, poin B, pengaruh negatif kemajuan iptek dalam aspek ekonomi. Yang pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal, terutama yang tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekankan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Pemerintah hanya sebagai regulator pengaturan ekonomi yang mekanismenya akan ditentukan oleh pasar. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi makin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya makin ditinggalkan. Untuk poin ketiga, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sebenarnya, sebelum menyentuh bidang politik, kemajuan iptek lebih dahulu terjadi pada bidang ekonomi seiring dengan berkembangnya proses globalisasi ekonomi. Sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Mulai abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal ini membuat globalisasi ekonomi makin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Kenyataan yang terjadi, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju. Sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Negara-negara berkembang semacam Indonesia lebih sering dijadikan objek yang hanya bertugas melaksanakan keinginan negara maju. Keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, Bank Dunia, World Bank, dan WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara-negara berkembang. Dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tersebut selama ini selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan negara-negara maju. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal berikut ini.
1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 2. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. 3. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. 4. Diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. 5. Tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. 6. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Sikap selektif terhadap dampak kemajuan iptek dapat dipertegas salah satunya dengan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Kegiatan konkretnya adalah 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, misalnya tingkat pendidikannya, derajat kesehatannya, dan tingkat kesejahteraannya. 2. Meningkatkan komoditas ekonomi yang mutunya, jumlahnya, dan pasokannya, serta harganya bersaing. 3. Perbaikan perangkat hukum yang mengabdi pada kepentingan nasional. Dalam hal ini, hukum yang dibuat harus melindungi kepentingan bangsa dan negara, bukan melindungi kepentingan asing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas, dapat dipertanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.